Oke teman-teman. Nah jadi, yang diberikan di tabel ini 2 dan 3 itu oke lah ya. Jadi kalau kita punya tongkat, diputar di tengah ada momen inersianya, diputar di ujung ada momen inersianya. Artinya nilainya beda, berarti beda tingkat kesukaran memutar. Ya, di awal tadi kita sudah jelaskan sepertiga ml kuadrat dengan 1/12 ml kuadrat ini tentu lebih besar yang sepertiga kan ya. Sepertiga lebih gede gitu ya. Artinya apa? Kita mutar tongkat megang di ujung dengan mutar tongkat megang di tengah itu beda. Ya, lebih sulit kita mutar di ujung atau teman-teman pegang pulpen aja lah atau pensil, teman-teman pegang di tengah pulpennya, kemudian coba diputar gitu ya. Yang kedua adalah kita pegang pulpennya di ujung. Kemudian kita coba putar. Nah, kalau kita rasakan dengan seksama, itu pasti lebih sulit atau lebih berat terasa kalau kita pegangnya di ujung. Kenapa? Karena momen inersianya berbeda. Nah, sama halnya dengan bola berongga, bola pejal. Nah, ini kalau diputarnya di tengah terhadap poros tengah, itu momen inersianya ada tuh. 2/3, 2/5, memang diketahui. Tapi bagaimana kalau diputarnya itu nggak di tengah, porosnya nggak di tengah, agak bergeser misalnya. Bagaimana cara kita mencari momen inersianya? Karena nggak ada dalam tabel. Nah, untuk itu ada yang namanya konsepnya adalah teorema sumbu sejajar. Nah, jadi teorema sumbu sejajar ini fungsinya apa? Mencari momen inersia jika porosnya digeser dari pusat massa. Gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir ya, misal kita ambil contohnya tongkat tadi. Ya, tongkat tadi kalau di tengah diputarnya terhadap pusat massa, momen inersia di pusat massa itu adalah 1/12 kali M kali L kuadrat, kan gitu ya. Begitu dipindahkan ke ujung kita buat ujung aja, momen inersia di ujung itu menjadi 1/3 ml kuadrat kan ya. Nah, sekarang coba kita gunakan teorema sumbu sejajar untuk membuktikan ini gitu. Buktikan. Jadi kalau kita bisa membuktikan ini, berarti kita mendapatkan rumus yang bisa kita gunakan untuk kalau digeser poros ya. Nah, momen inersia sumbu sejajar itu rumusnya adalah momen inersia yang baru, kita buat I aksen aja, sama dengan momen inersia di pusat massa ditambahin M dikali D kuadrat. Ya, ini rumusnya. Di mana D ini adalah jarak geser. Ya, oke. Kita lihat contohnya yang ini tadi ya. Nah, sekarang anggaplah batang ini panjangnya L. Ya, karena pusat massa di tengah, maka ke kiri pasti jaraknya setengah L. Gitu ya, jarak dari ujung ke pusat massa. Maka untuk mencari momen inersia, untuk membuktikan momen inersia di ujung, I aksen atau dalam hal ini I di ujung adalah momen inersia pusat massa, nilainya 1/12 ml kuadrat. Ditambah M dikali D. D adalah jarak geser. Di sini jarak gesernya dari pusat massa ke ujung. Berarti 1/2 L tapi dikuadratin. Maka nilainya adalah 1/12 ml kuadrat ditambahin 1/4 ml kuadrat. Nah, ini tinggal matematika aja. 1/12 ditambah 1/4 ya kan. Maka hasilnya samain penyebut 12, 1 tambahin 3. Hasilnya adalah 4/12 ml kuadratnya masih ada tentunya ya. 4/12 itu kalau sama-sama bagi 4, 1/3 ml kuadrat. Nah, jadi ini menjadi terbukti. Gitu ya. Terbukti bahwa kalau kita geser porosnya, kita bisa mendapatkan 1/3. Nah, ini momen inersia sumbu sejajar ini kita bisa terapkan untuk benda apapun gitu ya. Makanya 4 sampai 8 tidak diberikan lagi momen inersia kalau di ujung, di tengah dan seterusnya. Di ujung, di mana itu enggak ya. Dia cuma diberikan yang di pusat massa saja. Ya, misal kita ambil silinder pejal lah. Silinder pejal yang 1/2 mr kuadrat gitu ya. Atau tetap tongkat aja nggak apa-apa. Misalnya kita ambil lagi tongkat gitu. Tongkat. Porosnya kalau yang awalnya di pusat massa
Sekarang digeser porosnya itu agak ke kiri, tapi nggak ke ujung. Digesernya cuman sekitar 1/4 L aja. Maka berapa momen inersia ketika di antara tengah dan ujung ini I aksennya? Maka I aksen sama dengan 1/12 ml kuadrat momen inersia pusat massa ditambahin md kuadrat m kali 1/4 L dikuadratin. Nah, ini tinggal kita selesaikan matematikanya. Kita akan dapatkan momen inersia yang baru, momen inersia tongkat kalau diputar terhadap 1/4 jaraknya dari pusat massa. Gitu ya. Ini cara menggunakan teorema sumbu sejajar untuk mencari momen inersia benda tegar kalau porosnya diubah. Gitu ya.